Ya, Anda kembali di program Prabowo Gibran menuju istana. Pemirsa, ini tampaknya gambar yang ada di layar kaca Anda. Ini adalah gambar di mana Iring-iringan ya? rombongan dari gedung MPR RI ini sedang dalam perjalanan menuju ke Istana Negara. Ini bahkan nyaris mobil iring-iringan ini, mobil rombongan presiden tidak bisa lewat ya, Vena dan juga pemirsa, karena memang saking banyaknya antusias warga yang menyambut Presiden baru Indonesia yaitu Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ini adalah momen bersejarah juga mungkin untuk Pak Prabowo Subianto karena kita tahu perjuangannya tidaklah Luar mudah biasa. untuk mencapai ataupun juga mendapatkan posisi saat ini yaitu Presiden Republik Indonesia, berkali-kali bertarung, kalah dan pada akhirnya ia resmi siang hari ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini adalah perjalanan menuju Istana Negara sebelum nantinya akan digelar upacara simbolis dan penyambutan di Istana Negara. Ya, di sebelah kiri gambar ini sudah siap dari Istana Negara. Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara sudah siap menyambut kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk sampai di Istana Negara, karena akan ada tradisi pisah sambut ya, disambut langsung rencananya oleh Presiden Joko Widodo sebelum pada akhirnya nanti Presiden Jokowi bersama istri bertolak kembali ke kediamannya di Solo. Kalau kita melihat dari tahun 2014 ya mungkin ya Vena, di saat Presiden Joko Widodo saat itu baru menjabat, di mana juga prosesi penyambutannya dilakukan di Istana Negara oleh Presiden SBY. Ini ada acara ataupun prosesi pengenalan ruang lingkup dari Istana Negara dan apakah juga prosesi tersebut nanti akan dilakukan. Tapi kalau kita tahu bahwa Presiden kita saat ini Prabowo Subianto ini adalah bagian dari kementerian yang juga sudah mengetahui sebenarnya ruang lingkup dari Istana Negara. Betul. Ini seperti apa? Apakah nanti mungkin secara resminya ya nanti akan rangkaiannya seperti apa kita saksikan bersama ya. Oke, sambil menunggu mungkin ya Pak Prabowo tiba di Istana Negara. Mungkin saya lanjutkan tadi perbincangan kita Mbak Monica tadi soal intensitas emosi tadi belum selesai terjawab, mungkin boleh dilanjutkan Mbak. Oke, jadi tadi kalau kita mengamati dari Pak Prabowo, ini saya mengambilnya jauh ke belakang ketika debat begitu ya. Tetap penguasaan emosinya adalah low control, yang artinya saya tidak perlu untuk menampilkan ekspresi-ekspresi tertentu, jadi as it is gitu. Okay. Nah, jadi kalau kita ambil kita berpikir bahwa ya memang sudah pengalaman 4 kali, artinya ya udah dengan keikhlasan mengatakan seperti itu gitu ya. Jadi memang tetap low control. Dan bahkan ketika saya mencoba untuk melihat, kalau tadi kan adalah video ya, sesuatu yang moving begitu, terus kemudian kita analisa, artinya frame by frame itu dianalisa. Nah, tetapi bagaimana juga kita bandingkan lagi dengan sesuatu foto yang still, yang diam gitu ya. Ada di foto official untuk Presiden dan Wapres gitu. Ini tetap Pak Prabowo ini juga menampilkan gestur atau ekspresi yang low control gitu. Artinya ya udah as it is ya, walaupun serius tetapi ada smile-nya seperti itulah gitu. As it is. Jadi saya juga mungkin saya menganalisa ini sebagai sesuatu yang beliau ini ya as it is gitu. Ya tidak perlu Pak ada suatu misalnya kayak perlu dicitrakankah gitu ya. Organik lah ibaratnya apa alami organik, ya. Iya betul, Nah sementara itu kan Pak Prabowo, kalau wakilnya bagaimana? Kalau saya mengamati tadi ketika pembacaan sumpah ya, ini memang Mas Gibran ini low control juga, tetapi ketika kita bandingkan dengan foto yang still yang diam, ternyata ini malah arousalnya tinggi, jadi obstruktif gitu ya. Jadi ya ketika kita tahu bahwa kita ingin difoto untuk official, apalagi levelnya negara gitu, otomatis kita akan menampilkan sesuatu yang the best of terbaik lah ya, dengan ekspresi yang tetapi ya ekspresinya muncul ini lebih obstruktif begitulah ya. Ekspresi apa Mbak yang muncul mungkin dari foto wakil presiden kita? Oke. Yang muncul ini justru malah emosi-emosi dengan intensitas yang tinggi, dan kalau obstruktif berusaha untuk ditampilkan suatu citra yang baik begitu. Nah, tetapi dengan upaya begitu ya. Nah, itu yang terlihat. Jadi kalau kita bicara mengenai konsistensi gitu,
Pak Prabowo ini lebih konsisten begitu ya, karena juga numbers Nah. of experience selama berapa tahun begitu. Oke, Baik. konsistensi. Oke, konsisten. Saya mau minta analisa Bang Kodari kalau begitu. Kalau kita melihat tadi pidato dari Prabowo Subianto mengenai program-program prioritas dan lain sebagainya. Ini bisa kelihatan lah ya kira-kira arah dari kepemimpinan 5 tahun ke depannya akan seperti apa. Kalau dari Anda melihatnya seperti apa? Apa yang bisa kemudian ditangkap? Ya pasti kepemimpinan yang tegas ya, karena beliau kan ciri khasnya memang itu. Kemudian latar belakangnya juga militer. Kita lihat apa ekspresinya itu. Nah, sangat sama seperti tampil. ekspresi di sini nih. Juga Betul. ditampilkan kembali. Betul. Nah, yang kedua, memang concern Pak Prabowo ini kan sebenarnya bisa kita lacak dari lama bahwa beliau ingin rakyat Indonesia sejahtera, dan dalam konteks menghadapi tantangan global seperti perang dunia, potensi terjadi ulangnya pandemi, maka beliau menyadari bahwa bangsa kita itu harus punya daya tahan. Nah, daya tahan pertama itu tadi sudah disebut oleh beliau, yaitu pangan. Ya. Bertekad agar dalam waktu 4-5 tahun itu Indonesia itu swasembada pangan. swasembada pangan. Yang kedua, swasembada energi. Jadi kita tidak tergantung kepada energi dari luar negeri. Memang pengalaman perang Rusia dengan Ukraina Joget-joget nih Bang kalau kita lihat nih. Kayak nampak senang sekali loh presiden kita. Iya, ini kan perjalanan 20 tahun ya. Ini kan puncak dari perjuangan beliau yang begitu panjang ya. Saya kira memang sangat luar biasa, sangat dramatis perjuangan Pak Prabowo ini. Mungkin yang lebih dramatis itu cuma 2 ya barangkali. Pertama Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim juga 20-an tahun loh menuju kursi Perdana Menteri dan sempat dipenjara beberapa kali oleh lawan politiknya Pak Mahathir Mohamad. Nah, kedua itu yang lebih dramatis dari beliau adalah Sanana Gusmao yang tadi dipeluk dengan erat karena pernah jadi gerilyawan, pernah dipenjara gitu, pernah saling tukar tembakan. Jadi iya, melihat ekspresi Pak Prabowo pada hari ini, hemat saya sangat-sangat bisa dimaklumi, sangat dimengerti ya. Apalagi beliau kan tipologinya tipologi yang ekspresif gitu. Nah, ini kita lihat ya. Sudah Kalau istilahnya sampai Mbak akhirnya Monica dengan itu low control. dengan didampingi oleh Mas Low Didit ya, control itu tiba kan ekspresif ya. di Istana Negara, di disambut Istana langsung oleh Negara, Presiden RI ke-7 Joko Ini kan Widodo. yang menata merancang ini kan ya Mas Didit, ya. Mas Didit. Ya cocok lah, karena nanti Pak Prabowo akan di sini, Mas Didit juga sendiri di sini. Ya tentu akan ada perubahan-perubahan nuansa istana. Desainnya akan berubah. Nah, biasanya kalau di tradisi ini diajak keliling gitu ya, diperkenalkan ya. Seluk-beluk dari istana Room tour ke gitu presiden baru, room tour gitu ya. Saya belum pernah ngikutin proses itu, jadi nggak terlalu paham juga tuh. Nah, ini kita lihat ya, akhirnya tiba di Istana Negara sesuai dengan program kita, Prabowo Gibran menuju istana, dan sudah sampai di istana. Sudah sampai ya. Setelah penantian panjang sudah sampai di Istana Negara. Nah, Mbak Monica, begini, ini kan saya lihat ada Mayor Teddy ya. Mayor Teddy ini kan dulu sebelum jadi asistennya, jadi ajudannya Pak Prabowo, itu sekian tahun menjadi ajudannya Pak Jokowi. Dan ya. memang yang menugaskan Teddy untuk jadi ajudannya Pak Prabowo itu Pak Teddy. Pak Jokowi gitu. Sehingga sebetulnya sih nggak dijelasin juga. Kita sudah tahu ya. hafal, Ya. Teddy kan menjadi bagian dari tempat itu sehari-hari. Oke, mungkin sambil dianalisa ya, Mbak Monica. Ini kalau kita lihat disambut langsung oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, bisa dilihat nih ekspresi mungkin gesture tadi sempat joget-joget dalam perjalanan. Joget nih, Mbak gemoy Monica. ya. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Oke. Jadi konteksnya kan beda. Tadi dalam konteks yang lebih formal, nah sekarang udah menjadi less lebih formal. lepas ya. Betul-betul di lapangan ya. Jadi kalau kita melihat ini happiness gitu ya, ada happinessnya. Seperti kalau kita lihat nih, sebetulnya ada 2 segmen yang kita amati ketika tadi di pelantikan, begitu ya. Ada happiness pada saat pembacaan sumpah. Nah kemudian pada saat pidato gitu ya. Ini yang kita lihat kan adalah berani, tegas dan sebagainya. Tetapi data saya justru malah mengatakan bahwa beliau ini banyak menampilkan ekspresi fear. Fear itu takut dan wajar ketika 20 tahun penantian dan kemudian sekarang menjadi kepala negara dengan ya dikatakan bahwa ini berat ya menuju ke pemerintahan berikutnya, apalagi utang di depan mata dan sebagainya, tantangan, challenge-nya betul ya. Jadi memang kita lihat bahwa ada ekspresi-ekspresi, ada fear, ada takut. Ya justru malah kita mengatakan bahwa
emosi itu tidak konstan, memang seperti itu. Bayangkan kalau misalnya presiden kita ini tidak punya rasa takut. Betul. Ya, malah bahaya gitu. Nah, jadi Kalau dia emosi-emosi takut ini justru dia mempersiapkan segala macam tantangan yang ada di depan. betul. Gitu ya. Ya, jadi oke, kita boleh mengatakan bahwa presiden kita sekarang ini ya punya concern yang luar biasa terhadap Indonesia di masa mendatang begitu. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya di scene ini begitu ya, ini udah lebih less formal, semua ekspresi Israel akhirnya muncul lagi mengenai happiness-nya beliau. Atau dan mungkin kemudian lebih keluar lagi happiness-nya setelah pelantikan selesai di acara santai, justru malah lebih besar gitu loh ekspresi happiness-nya dibandingkan tadi di acara formal. betul. Tapi ketika di formal tadi pun happiness-nya meliputi, padahal kita lihat waktu pada saat pembacaan sumpah ini kan sebetulnya lebih tegang gitu, tetapi no gitu. Jadi artinya kebahagiaan beliau itu terungkapkan pada saat pembacaan sumpah, begitu ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat tadi yang pada saat pidato, gitu ya, kita pikir ini adalah ekspresi-ekspresi yang merupakan keberanian dan sebagainya, begitu. Jadi antara visual yang kita saksikan dengan ekspresi-ekspresi yang ada di wajah beliau ini itu tidak sinkron, gitu ya. Justru malah kita bilang mana yang lebih valid, yang ada di ekspresi wajah beliau. Oke. Gitu. Mbak Monica, ini menarik ya kalau kita lihat agenda saat ini yakni tradisi pisah sambut yang juga mungkin akan ada rangkaian tour begitu, room tour yang akan didampingi langsung oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sambil juga kita menganalisa ya ekspresi dari Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang baru, Gibran Rakabuming Raka pada saat ini ya, kalau tadi kan kita sudah bicara soal di gedung MPR ya. Kalau saat ini nih ekspresinya seperti apa yang terlihat Mbak Monica? Mungkin dari gesture ya Mbak, karena ini kita belum melihat ya ekspresi dari depan, tapi mungkin dari gesturnya bagaimana dari Wakil Presiden kita ini. Kalau dibandingkan dengan yang tadi ya, yang tadi kan scene-nya memang terbatas sekali pembacaan sumpah. Nah, sekarang ini yang kita lihat adalah lingkungan yang formal tetapi masih dalam suasana yang lebih santai seperti itu. Nah, ini kita adalah sebagaimana lingkungan kita ya. Jadi kalau kita lihat suasana yang lebih akrab seperti ini muncul. Tetapi kalau makro gestur dari body language ini tidak banyak berarti apa-apa gitu ya. Nah, sementara kita tidak bisa belum kelihatan belum gitu ya, Mbak, terlihat dari wajahnya untuk bisa dianalisa secara lebih mikro dan lebih sangat rapid sekali begitu. Oke, berbeda mungkin berbeda dengan Presiden Prabowo Subianto yang butuh penantian panjang sehingga ada ekspresi takut dan kemudian bahagia yang ditampilkan begitu. Kalau untuk Wakil Presiden ini mungkin sejauh ini nih apa yang kemudian bisa menarik untuk dianalisa oleh Mbak Monica? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai arousal atau intensitas emosi ya, segala sesuatu yang mungkin caranya untuk menuju puncak itu beda dengan Pak Prabowo, begitu ya. Nah, ada penelitian juga di Amerika bahwa ketika sesuatu dengan mudah kita dapatkan, ya, otomatis juga akan berpengaruh, begitu, yang berbeda. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam ya soal ekspresi, kemudian bagaimana agenda selanjutnya di hari ini. Kami akan kembali lagi usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di program Prabowo Gibran Menuju Istana. Ya, Anda kembali bersama kami pemirsa di program Prabowo Gibran Menuju Istana. Mungkin saya mau ke Bang Kodari. Bang Kodari, kalau kita tahu kan pembekalan terhadap calon menteri dan kepala lembaga ini sudah dilakukan ya kemarin di Kartanegara. Dan rencananya akan ada lagi ya di Magelang. Nah, kalau kita lihat kan tampaknya memang Presiden Prabowo ini sangat serius ya mempersiapkan kabinetnya ke depan dengan memberikan pembekalan dan bahkan menghadirkan pakar internasional dalam pembekalan tersebut. Nah, apakah ini ada indikasi bahwa kemungkinan ini formasi dari kabinet ke depan ini nggak akan bongkar pasang gitu? Kalau menurut saya sih pasti akan ada evaluasi ya, dan konsekuensi dari evaluasi itu ada reshuffle segala macam harus kita anggap itu ada. Ya kayak nonton sepak bola aja, ada babak pertama, ada babak kedua, kadang-kadang pemainnya diganti gitu. Nah itu satu. Yang kedua, kalau soal pemberian materi dan pembekalan di Hambalang dan mungkin nanti di Magelang, saya melihatnya tujuannya ada dua. Pertama untuk memberikan wawasan kepada para calon pembantu beliau mengenai tantangan-tantangan yang ada dihadapi ya secara global maupun masalah-masalah yang ada di Indonesia, sehingga nanti kalau sudah bertugas itu bisa menavigasi
semesta persoalan ini dengan baik. Yang kedua, memang itu menjadi momentum bagi para calon pembantunya untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Kita tahu bahwa nama-nama ini kan macam-macam latar belakangnya. Ada yang sudah relatif akrab, dekat dengan dunia politik, dunia kebijakan publik misalnya. Tetapi ada juga yang memang betul-betul selama ini misalnya ada di kampus, ya, atau di laboratorium penelitian, jarang berinteraksi, bahkan tidak pernah berinteraksi dengan calon-calon menteri yang lain. Nah, kesempatan untuk berinteraksi itu terjadi pada kegiatan di Hambalang dan mungkin nanti di Magelang. Jadi biar koordinasinya lebih ya enak betul, kalau saling kenal gitu ya, Bang? Getting to know each other lah, paling enggak kan begitu. Nah, beda dengan misalnya diumumkan langsung ketemu di rapat kabinet. Itu menurut saya itu lain itu ya, pasti frekuensinya lain itu. Pembahasannya juga berbeda begitu. Betul, Pembekalan betul. ini kurang lebih untuk menyamakan suara ya, visi misi dari Pak Prabowo ini. Dan Pak Prabowo ini kan latar belakangnya kan militer ya, organisasi yang sangat sistematis, sudah sangat terbiasa dengan yang namanya team building ya, kekompakan. Tentara itu kan ibaratnya komunikasinya nggak usah ngomong pun. Ya, bahasa isyarat ya, kayak gitu. sudah saling paham gitu ya. Betul. Menarik ya, masih kita ingin bahas mengenai agenda selanjutnya dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.